Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Giri Pamungkas Official. Kali ini saya akan bercerita tentang misteri atau kisah horor ya. Kisah nyata horor, kejadiannya di Villa Tretes, Villa Angker Tretes. Nah, ini di sana waktu itu kita ada pelatihan, kita ikut LSM, kemudian ada pelatihan itu sekitar 30 orang di villa itu, 30 orang. Saya tidak menyebutkan nama villanya, cuman daerahnya aja di Tretes. Kemudian singkat cerita, kita sampai ke villa. Ada teman saya itu cewek, dia iseng pokoknya iseng orangnya itu seneng bercanda. Tahu-tahu waktu maghrib kerasukan alias kesurupan, dan itu kesurupan asli karena dipegangin orang berapa kuat dia berontak. Lalu ditanya, kebetulan kita bawa yang salah satu yang ikut pelatihan itu bisa spiritual. Itu ditanya, kamu siapa? Saya penjaga villa. Kenapa kamu masuk di dalam tubuh anak ini? Ternyata teman saya tadi itu metik bunga. Jadi di situ di villa itu ada bunga. Saya tidak tahu namanya bunga apa, lupa ya. Bunga itu dipetik, dibuat mainan, dipetik. Ternyata ada penghuninya. Penghuninya marah lalu merasuk. Merasuk itu ngomong gak karu-karuan. Setelah ditanya itu dipaksa keluar, akhirnya keluar. Ketika keluar dia sudah sadar. Dapat sekitar 10 menit masuk lagi, tapi bukan ke badannya dia, ke kaki. Jadi kakinya bisa goyang-goyang, kakinya itu gini, kayak gerak-gerak sendiri kakinya, geter-geter sendiri ini. Kok begini kakinya? Loh, ini kenapa kakiku kenapa masuk situ? Akhirnya didoain lagi, pindah-pindah, habis kaki, tangan, kaki, terus kemudian balik kesurupan lagi. Itu lama sekali. keluar masuk itu. Lalu akhirnya sampai habis isya dia sudah enakan, kita aktivitas seperti biasa, pelatihan. Namanya pelatihan ya, kita ya wis kayak di forum itu ya, pelatihan. Setelah selesai pelatihan di kamar kerasukan lagi, pokoknya terus kerasuk. Saya tanya, kamu yang kamu lihat apa? Itu loh, ada perempuan, bukan kuntilanak ya, pokoknya perempuan pakai baju kayak baju zaman dulu gitu. Tidak jelas baju apa, pokoknya dia bilang perempuan cantik itu yang masuk ke dalam tubuhnya si teman saya tadi, namanya Nia tadi. Cewek itu teman saya, dimasuki. Setelah kemasukan terus kita manggil lagi namanya yang bisa itu Pak Nanang ya, Ustadz ya, dia seorang Ustadz, Pak Nanang namanya.
itu apa namanya didoain lagi, keluar masuk lagi, pokoknya lama itu, keluar masuk sampai akhirnya pegel itu. Terus ditanyain, kamu itu siapa? Saya yang jaga bunga. Kok masuk terus? Tolong dimaafkan, teman saya tidak tahu, karena ini dunia kita, dunia manusia, bukan dunia kamu. Anak ini nakal, pokoknya anak ini saya ganggu terus. Intinya dia mau ganggu terus. Akhirnya dipaksa, kalau kamu nggak mau keluar, terpaksa kita dipaksa keluar, tapi lengah masuk lagi. Itu sampai lepas 1 hari, besoknya kan kita pelatihan itu 3 hari, terus kemudian 2 hari lagi gitu terus, masuk terus. Terus kita pegel, kita cari, tanya yang punya villa, akhirnya didatangkanlah orang warga situ, orang ngerti juga. Ternyata dia bisa keluar karena ada permintaan, entah itu minta apa ya itu. Jadi intinya didoain itu dia nggak berani, dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, bacain doa-doa itu dia kabur. Tapi ketika selesai balik lagi, karena si cewek teman saya ini juga ya sering jarang dikir, alias sering kosong itu. Kemudian datanglah sesepuh situ, tanya, kamu gimana, kenapa gini, minta apa? Ternyata minta sesuatu apa gitu, tapi bukan aneh-aneh ya, cuman minta apa enggak tahu saya, walau alam. Ketika dikasih itu ternyata pergi dan tidak ganggu lagi. Aduh, itu pengalaman yang aneh ya, mistis, yang ternyata sosok seperti itu juga ada yang baik, ada yang enggak. Kadang-kadang saya juga berpikir, yang salah siapa? Dalam dunia manusia, kita kan memetik bunga itu kan dunia manusia, tumbuhan manusia. Di sisi lain katanya rumahnya dia. Itu yang benar yang mana itu dalam segi aturan, walau alam. Jadi yang mengganggu siapa itu bisa jadi yang sana yang mengganggu, tapi dia menyalahkan yang manusia. Tapi manusianya nggak salah, karena nggak bisa melihat, dia hanya metik bunga, dan itu bunga itu di alam dunia, bukan di alamnya mereka. Tapi entahlah, itulah gaib, ada yang baik, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, sama kayak manusia ya. Ini kisah singkat teman saya di villa. Nanti saya itu pernah mengalami seseorang yang kena tumbal pesugihan. Kebetulan saya ikut guru saya nambani, ngobati, itu lebih sangat lagi, saudara. Dan gaibnya nanti akan saya ceritakan, orang yang asli kesurupan itu bagaimana. Itu aja, yang ini sekian villa angker ini. Besok kita sambung lagi dengan cerita selanjutnya ya. Ceritanya tumbal pesugihan, terkena tumbal pesugihan. Itu kisah nyata real dan masih banyak saksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.